Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1188. Dan karena sebagian isi chapter sudah kita bahas di video sebelumnya, kali ini reviewnya bareng dengan analisis. Karena aku yakin kalian butuh penjelasan pada chapter kali ini. Nah, chapter kali ini berjudul Kekosongan Pilu. Dan chapter ini juga ditemani dengan cover color split seperti ini. Yang lagi-lagi cover yang bertemakan underwater dan juga penyu di sini. Apakah ada maksud di balik semua itu? Tapi ntar ya, kita akan bahas di video berikutnya. Dan isi chapter kali ini, di halaman ini kita disambut dengan komentar editor yang berkata, mengingat suatu hari di mana kita melihat suatu obrolan yang terjadi di sini yang tampaknya merupakan kenangannya Imu, terdengar satu suara di sana berkata, "Moshi, halo, masuk, jawab aku." Lalu terdengar suara bzz bzz dan direspon oleh orang lain. "Halo, ini siapa? Ini Imu. Dan siapa ini? Aku Joy Boy." Jadi percakapan itu adalah percakapan Imu dan Joy Boy. Dan ini adalah wajahnya Joy Boy, atau mungkin lebih tepatnya senyuman daripada Joy Boy. Yang mana ada banyak pertanyaan dariku di adegan atau bagian yang ini ya. Pertama, apakah ini adalah adegan pertama kali mana Imu dan Joy Boy saling berbicara? Kedua, apakah nama asli Joy Boy itu emang Joy Boy? Ketiga, apakah ini merupakan telepon salah sambung? Karena Joy Boy adalah orang pertama yang melakukan telepon tersebut, tapi mempertanyakan juga siapa itu. Dan hal yang sama juga terjadi kepada Imu. Nah, dari semua pertanyaan itu ya, aku merasa curiga dengan satu asumsi yang satu ini, bahwa di momen ini adalah awal dari segalanya. Dan entah kenapa aku merasa di sini Joy Boy sengaja menelpon pihak Imu. Artinya, apakah yang memulai percikan api sebenarnya Joy Boy? Pasalnya di mural di dunia kedua disebutkan begini ya, dewa hutan menjinakkan iblis dan matahari menyebarkan api perang. Nah, kalau pradugaan ini benar, maka akhirnya kita tahu timeline yang secara pasti dan fix era di mana Joy Boy dan bentroknya dengan 20 kerajaan aliansi itu benar-benar berada di dunia kedua. Kabar baiknya, ini jelas menjadikan suatu hal yang pasti kalau masih ada plot menarik lainnya yang terjadi di dunia pertama. Maksudku, akan ada asal-usul yang lebih jauh sebelum eranya Joy Boy atau sebelum terjadinya perang di abad kekosongan. Dan bagaimanapun, yang tertulis maupun terukir di dunia pertama tersebut itu sangat misteri dan menarik. Selain itu ya, senyuman Joy Boy di sini emang sangat cocok sebagai awal di mana matahari menyebarkan api perang. Kemudian ya, di panel yang sama kita melihat kembali Imu di sini, di mana di timeline ini Imu memastikan satu hal, kalau Joy Boy sudah mati, dan Imu berkata di sana kepada Luffy, "Joy Boy udah mati, lantas mengapa dirimu mengingatkanku kepadanya?" Imu berkata seperti itu sambil mulai menyerang Luffy karena jengkel. Sementara Luffy di sana merespon ucapan Imu ya dengan berkata, "Mana ku tahu." Dan di momen tersebut kemudiannya Imu dengan melapisi omen di tangan kirinya mulai meninju ke arah kepala Luffy dengan mutlak. Tapi di sini Luffy dalam persekian detik tersebut berhasil menghindar dengan membuat kepalanya turun ke bawah. Akan tetapi menariknya di sini omen di sana mulai berkata, "Oh, dia menghindar, ayo kita ke bawah." Dan tiba-tiba arah serangan Imu mulai mengikuti Luffy ke bawah. Tangan Imu kini seperti memanjang, membengkok karena omen tersebut. Dan apa? Dan betul
Pukulan menukik tajam berhasil menghantam wajah Luffy di sana dengan mutlak hingga terjadi ledakan dan membuat Luffy nyungsep di pepohonan. Kemudiannya setelah itu ya, Luffy kembali bangkit dan juga kembali berada di depannya Imu dengan kondisi yang gosong di sana. Dan Luffy terlihat kesal pula di sana. Luffy melancarkan satu pukulan ke arah Imu, tapi dengan cepatnya Imu menghindar di sana, bahkan muncul dengan tepat kemudiannya di belakang Luffy. Tentu saja Luffy penuh dengan celah di sana, membuat Imu dengan mudah melancarkan serangan tombaknya itu ke arah Luffy. Tapi sepertinya juga terjadi semacam counter daripada Luffy di sana. Bahkan Imu di sini sempat melakukan suatu tangkisan dan membuat Luffy berkata, "Sial, kukira serangan itu akan berhasil." Kemudian ya, di halaman berikutnya Imu kembali berpose omen di telapak tangannya itu ya, dan melancarkan beberapa tembakan omen yang menghasilkan ledakan besar ke arah Luffy. Dan Luffy di sana berusaha menghindari dengan sekuat tenaga, namun Imu kembali melepaskan omen-omen kecil yang mutlak mengikuti Luffy. Luffy kemana pergi, omen itu ada di belakang Luffy. Bahkan Luffy ya sampai berkata, "Mereka mengikutiku, itu bom kan?" Lalu Luffy berbalik arah ya, dan dengan Gomu Gomu no Jetto Gataling, Luffy menuju api omen-omen itu dengan tepat dan ledakan terjadi di sana. Tapi Luffy sepertinya baik-baik saja karena sudah jaga jarak. Dan di sana di halaman berikutnya Luffy berteriak, "Gomu Gomu no Majin!" Yang mana ya membuat Imu ke distract. Luffy kemudiannya berubah menjadi sosok jin yang sangat besar dengan otot dan seperti inilah. Lalu Luffy berkata, "Jangan kira aku tak tahu soal teknikmu. Dari pertarunganmu dengan Loki sebelumnya, tak akan kusia-siakan kematiannya saat ini." Yang mana ya, mendengar ucapan itu, Loki langsung berteriak kepada Luffy, "Aku masih hidup, bodoh!" Sambil batuk-batuk ya. Dan Luffy yang mendengarnya langsung angkat tangannya. "Walah, kau masih hidup toh." Sementara Imu juga menyadari kalau Loki masih hidup, memutuskan untuk menyerang Loki sekali lagi dengan melancarkan omen api tepat ke arah Loki. Dan Loki di sana berkata, "Sialan," karena Loki merasa kondisinya saat ini sama sekali tidak bisa bergerak. Bahkan Ragnir memutuskan untuk menjadi tameng untuk Loki, walaupun Loki sendiri di sana berteriak juga kepada Ragnir untuk menyingkir. Namun di panel berikutnya, Jinbe dengan sangat gagah muncul di sana dan berhasil ngeblok serangan Imu dengan pasti, dan tentu saja dengan teknik Gyojin Karate. Lalu Jinbe berkata kepada Luffy ya, "Oi Luffy, kau cukup katakan saja padaku, aku akan melindunginya untukmu." Dan Luffy langsung berpose di sana sambil berkata, "Terima kasih, dia koncoku, gue serahkan dia padamu Jinbe." Yang mana Loki di sana menggerutu berkata kepada Luffy, "Siapa yang kau sebut konco brengsek?" Sementara Ragnir sangat kagum dengan Jinbe atas aksi yang dilakukannya di sana. Dan Jinbe sendiri di sana berkata kepada Luffy, "Sip, sekarang kau bisa fokus kepada orang itu." Dan ya, sedikit kita bahas, dan diriku bahkan mungkin juga kalian telah menyadari seberapa buruk kondisi Loki saat ini. Sampai dilindungi Jinbe yang tidak bisa melindungi Nami, itu adalah suatu hal kondisi mutlak kalau Loki sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa bertarung lagi. Satu-satunya plot agar Loki bertarung lagi itu kecil kemungkinannya ada, kecuali Oda akan membuat plot armor dari buah iblis Nidhogg. Karena mau bagaimanapun saat ini ya, Loki belum menunjukkan mode hybridnya yang seharusnya kita lihat atau sudah ada siluetnya saat flashback Harald itu ya. Apakah Oda akan menunjukkan atau emang disimpan Oda untuk final arc nanti, atau mungkin lebih tepatnya final battle nanti ya?
Tapi yang ku pertanyakan di sini sebenarnya itu adalah perasaan Imu ya. Maksudku, dari tadi Luffy pose nggak jelas nih, kayak gini deh, kayak gitu deh. Imu cuman nyimak di sini. Coba bayangi perasaan Imu di sana, apa yang terucap di dalam hatinya itu. Udah kayak lihat Power Ranger berubah ya. Kemudian panel berikutnya, scene beralih ke Nami dan Usopp yang bereaksi atas pertarungan Luffy dan juga orang itu. Mereka tampak khawatir apakah itu akan baik-baik saja. Bahkan Usopp bertanya siapa orang itu BTW. Dimana di panel lainnya Brook berkata di sana, jelas orang itu lebih tinggi daripada Holy Knight. Tapi kukira hanya Gorose saja yang ada di atas mereka. Dan Usopp langsung menyaut, apakah dia pemimpin daripada mereka semua? Yang mana Brook hanya bisa berkata, World Government selalu saja penuh dengan misteri. Lalu ya di halaman berikutnya, es yang membekukan Suri di sana hampir meleleh setengah. Dan hal itu ya membuat Franky berteriak kepada Brook, "Oi Brook, kita bisa menariknya sekarang." Sementara Brook kaget dari bengongnya tadi itu dan langsung bilang, "Ho, Princess Suri, tapi BTW bagaimana kita mengatasi orang yang baru saja membeku?" Lalu Usopp di sana berkata, bentar. Pertama, Robin dan Luffy pernah membeku. Tentu saja Brook yang mendengar hal itu kaget. Hah? Mereka pernah membeku sebelumnya? Sementara itu ya, scene beralih ke sisi Imu yang tampaknya menguping dan mengintip segala hal atau tindakan yang terjadi di dekat Gunko. Di sana Imu berkata, "Gunko, kau belum memecahkan esnya." BTW, pria berbut afro itu yang menyebut Gunko sebagai Princess Suri, jangan bilang kalau dia. Tapi di sana terdengar sebuah suara atau teriakan, "Gomu no Sukiyari Baleto." Sebuah serangan mengincar ke lengan Imu, tapi di sana Imu menghentikannya dengan telapak tangannya yang sangat EZ di sana. Dan membuat aura Imu plus di sini. Yang mana di panel berikutnya Imu kembali ke pose stigma sambil mengecengi Luffy di sana. Bukannya kau tadi bilang kau sudah melihat serangan ini? Dan apa yang terjadi kepada tubuh raksasa Loki? Tanpa sadar api hitam telah menempel di janggut jinnya Luffy. Lalu Imu dengan teknik stigmanya, pedang hitam terpancar di sana menusuk ke arah Luffy. Tapi Luffy dengan bijak melepas mode jinnya sehingga Luffy ukuran tubuhnya kembali normal, dan dengan hal itu berhasil menghindari tusukan pedang Imu tersebut ya. Nah, sampai di sini ada satu pertanyaan besar dariku yang udah ku tahan dari tadi ya. Kenapa Luffy berubah jadi jin di sini? Apa yang dipikirkan Luffy maupun Oda di sini? Karena seharusnya kalau kita berbicara soal Gear 5 Luffy ataupun aksi yang ada di dalamnya, itu semuanya harusnya murni spontan. Ide-ide yang terpikirkan oleh Luffy saat di Gear 5 itu adalah seperti mengeluarkan kacamata, jadi player baseball. Semua ide yang muncul saat bertarung dengan alasan yang jelas. Saat Luffy mengeluarkan kacamata, Luffy punya ide melakukan serangan ke tapel di udara. Gerakan yang cepat, gerakan yang benar-benar melawan hambatan udara. Dan benar itu kasusnya sama seperti bagaimana skydiver yang wajib menggunakan goggles atau kacamata seperti itu. Karena emang tubuh daripada seseorang ketika melakukan hal itu benar-benar menabrak hambatan udara. Sementara waktu Luffy jadi player baseball, Luffy berpikir serangan Saturn itu beracun. Dan Luffy berpikir karena hal itu tidak boleh menyentuhnya. Jadi Luffy berpikir bagaimana menghalau
menghalaunya tanpa menyentuhnya, dan Luffy menjadi player baseball karena juga serangan Sartun saat itu bentuknya seperti bola baseball. Singkatnya, seperti yang kukatakan di awal tadi, aksi Luffy di Gear 5 itu benar-benar ada alasannya dari pertarungan yang telah terjadi. Nah, menariknya di chapter kemarin Luffy banyak mengamati Imo dan juga serangannya kepada Loki. Dan sama hal juga yang dikatakan Luffy pada bagian chapter ini ya, ketika dia berubah jadi Jin. Aksinya kali ini benar-benar didasari dari pengamatannya sejauh ini dari Tadek Imo yang dilancarkan kepada Loki. Tapi tetap saja aku mempertanyakan kenapa harus Jin? Kenapa dari semua hal sebagai ide tersebut adalah Jin? Apakah ada alasan detailnya? Tapi ya, kalau boleh jujur, aku di sini melihat Luffy itu bukan kayak Jin. Aku merasa Luffy sedang ingin meniru Neptune atau lebih tepatnya Fukaboshi. Karena ya kalau diingat-ingat, Omen yang mengejar ini pasti Luffy kepikiran ini adalah teknik ataupun adegan yang sama seperti yang terjadi kepada Shirahoshi saat itu, yang dikirimkan banyak kapal ke arah atau ke tempatnya secara pasti. Dan Luffy tahu mekanisme daripada kekuatan tersebut, yaitu dari Fukaboshi ini yang menjelaskan kepada Luffy saat itu bahwa Vanderdecken memakan Mato-Mato Nomi. Setelah menyentuh targetnya dengan tangan kanan, ia dapat melempar apapun dengan tangan kiri. Nah, di sini kurasa Luffy ingin berubah seperti itu agar Luffy mengetahui cara mengatasinya. Tapi sepertinya gagal ya. Tapi ya entah ya untuk detailnya. Namun bagaimana menurut kalian? Kemudian di sini ya, Imo tetap nge-spam api-api hitam meluncur ke arah Luffy dan benar-benar mengejar Luffy yang berusaha juga untuk menghindar di sana. Sementara itu, di halaman berikutnya, Imo mulai turun ke batang pohon dan juga memutar tombaknya sampai menjadi bola hitam api omen yang hidup. Lalu sebuah pedang muncul dari cincin omennya, sebuah pedang yang benar-benar dikelilingi api omen, dan Imo menyebutnya Void Sword. Menariknya, saat Imo menghunuskan pedang itu ya, pohon yang awalnya rindang kini layu, kering kerontang di satu area yang berada di sekitar Imo. Bahkan Luffy langsung menyadarinya bahwa pohon-pohon di sana pada layu. Imo hanya bilang di sana bahwa ini pemandangan yang sangat bagus, bukan? Lalu di halaman berikutnya, Imo meloncat menuju ke Luffy. Lalu di halaman terakhir pada chapter kali ini, Imo yang melihat Luffy ada di udara meloncat ke arah Luffy dengan sangat cepat, dan seketika Trot, Imo menusuk Luffy dan berkata, "Kau sudah jelas bukan Joy Boy, karena Joy Boy tak mungkin selemah ini." Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Kekuatan dari King of the World." Nah, berbicara soal Void tadi ya, pedang Void tadi itu, ini udah kita bahas di live sebelumnya. Apakah Void di sini yang membuat pohon tiba-tiba layu dan kering? Apakah Void di sini menjelaskan soal kemampuan menghilangkan keberadaan matahari? Karena secara ilmiah itulah yang terjadi salah satu faktornya ketika pohon kering. Tapi aku tahu di antara kalian pasti akan berpikir, Oda mah gak bakal sampai ke situ pikirannya. Gak mungkin. Oke lah, jika dari kalian ada berpikir seperti itu, kita pakai yang ada di One Piece saja, karena Oda sudah buat adegannya di Esperia Kingdom. Saat Esperia Kingdom dipenuhi kabut asap, pohon di sana kering dan daunnya pada layu. Artinya sama, pohon tersebut tidak menerima suplai matahari. Artinya kondisinya saat itu matahari nggak ada, pohon kering, daun layu, sehingga status pedang Void Imo di sini sama seperti itu, meniadakan matahari. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi kepada Luffy? Itulah satu pertanyaan penting di sini, karena saat ini secara dasarnya Imo sedang menusuk matahari dengan pedang yang meniadakan matahari. Dan apa yang terjadi?
Jawabannya ada di minggu depan, tapi minggu depannya lagi karena minggu depan libur. Dan mungkin satu pertanyaan di sini adalah apakah Luffy itu time travel? Untuk masalah ini di next video, tapi kukatakan sekarang hanya orang aneh dan karbit tingkat tinggi yang mengatakan Luffy adalah time travel.